Oke guys, jadi ada ungkapan yang mengatakan bahwa kalau kita mau kaya, kita harus main properti, harus bisnis properti, harus invest properti. Sedangkan orang bisa kaya karena bisnis properti atau invest properti. Jadi ya semua orang kaya pasti akan ada keterlibatannya dengan properti. Ya saya pun salah satu bisnis utama saya ya di dunia properti, yaitu lebih spesifiknya adalah developer hotel, developer properti penginapan hotel. Nah, kenapa properti menjadi sangat menarik? Karena pertama itu bisa memberikan dua jenis passive income. Pertama dari capital gain, yang secara umum saya nggak bilang pasti, tapi secara umum itu memang nilainya naik terus. Apalagi kalau kita bisa memilih properti di lokasi yang tepat. Yang kedua, itu bisa memberikan passive income dalam bentuk cash flow. Kalau propertinya dipekerjakan. Nah, misalnya nih dalam case saya ya, dalam case bisnis saya di Escotel, capital gain-nya dari mana? Pertama, dari kenaikan harga tanahnya. Jadi kita beli tanah, lalu kita bangun hotel, kita diemin aja, itu harganya udah naik. Jangankan didiemin, hotelnya jadi aja, jadi tanah saja, plus bangunan, itu harganya lebih mahal daripada tanah dan bangunannya. Misalnya nih, saya kasih contoh. Misalnya harga tanahnya 1M. Harga bangunannya misalnya 1M. Ketika bangunannya jadi, itu valuasinya nggak 2M, tapi bisa lebih. Bisa 3M, bisa 3,5M, atau bahkan 4M, tergantung dari beberapa faktor. Misalnya dari lokasinya, tergantung dari kondisi ekonomi juga pengaruh. Kalau misalnya lagi COVID, ya harganya pasti rontok. Tapi kalau semuanya normal-normal aja, itu bisa naik sangat tinggi sekali. Apalagi kalau kemudian didiemin. Didiemin dalam arti kita tunggu nih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya itu biasanya nilainya akan naik. Kenapa? Karena kalau kita bangun di lokasi yang tepat, manusianya makin banyak, kebutuhan atas properti juga semakin banyak, sedangkan jumlah properti kan terbatas, sehingga nilainya naik. Nah, lalu kemudian kalau kita bicara cash flow, kita kan, kalau saya dan tim saya, ini kan kita bisnisnya hotel. Hotel itu artinya akan dioperasionalkan sebagai akomodasi wisata, sehingga ada bisnis di sana. Ketika ada bisnis, ada transaksi, ada keuntungan, maka keuntungan inilah yang dibagikan kepada para investor dalam bentuk dividen, kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Itulah yang dinamakan dengan cash flow. Jadi ada uang cash yang dibagikan setiap bulan, bagi hasil setiap bulan. Nah, itulah serunya. Jadi properti ini memberikan dua jenis passive income. Ada nggak investasi lain yang memberikan dua jenis passive income? Ada, yaitu apa? Saham misalnya. Saham itu ada capital gain, kenaikan harga saham, dan ada juga cash flow-nya dalam bentuk apa? Dividen. Nah, ada keasikannya lagi nih dalam properti, yaitu kita bisa menggunakan leverage, menggunakan uang orang lain. Pertama, investor. Jadi kalau kita cari investor untuk beli saham, itu nggak boleh. Itu namanya kita melakukan kita jadi manajemen investasi, itu harus diawasi OJK. Tapi kalau di properti kita cari investor, itu boleh gitu ya. Kita nggak melanggar undang-undang apapun, nggak melanggar undang-undang keuangan. Kita nggak akan disemprot OJK kalau kita cari investor dimodalin untuk bangun properti. Yang kedua, kita bisa pakai uang bank. Jadi gini, kalau saya datang ke Bank BRI untuk pinjam uang Bank BRI untuk beli saham Bank BRI, itu nggak akan dikasih, nggak boleh. Karena dianggap sangat beresiko. Bayangin, saya mau beli saham dirinya sendiri aja nggak boleh. Tapi kalau untuk properti, tiba-tiba bank itu rebutan ngasih saya uang. Kenapa? Karena properti dianggap resikonya sangat kecil. Nah, bank aja bilang, bank yang analisa resikonya sangat ketat aja bilang bahwa resiko dari properti itu kecil. Makanya mereka rebutan mau ngasih pinjam uang. Oke, itu alasan ketiga. Lalu kemudian alasan berikutnya kenapa bisnis properti itu menjadi sangat menarik dan kenapa orang kaya main properti, kenapa orang yang main properti itu berpotensi menjadi kaya. Ya itu karena ya properti adalah uang gede dan bisa dimulai tanpa modal kalau kita bisnis properti. Jadi gini, kalau kita jadi agen properti itu kan tanpa modal. Kita bisa mulai tanpa modal, cuman perlu kartu nama, cuman perlu bensin, cuman perlu internet, that's it. Dan kemudian kita bisa dapat uang gede. Misalnya komisi penjualan properti nih, kita jadi agent, kita mau jual properti. Misalnya kita mau jual barang harga 5 miliar. Rumah 5 miliar ada nggak? Oh banyak. Apalagi di kota besar, banyak banget 5 miliar. Komisi 2,5%. Komisi
2,5% dari 5 miliar, 1% dari 5 miliar itu kan adalah 50 juta. 2,5%-nya 125 juta. Jadi bayangin, kamu jual properti harganya 5 miliar, komisinya adalah 125 juta. Kalau kamu sebagai seorang agen properti yang cukup konsisten ya, nggak menyerah, mau kerja keras, nggak kenal capek, ya pokoknya serius ya, ditekuni serius gitu ya. Ulet gitu sebagai agent properti, karena toh tanpa modal, nggak ada risiko. Kamu jualan sebulan satu misalnya, atau enggak 2 bulan satu deh, 2 bulan laku satu gitu loh. Apa yang terjadi? Kamu 2 bulan sekali dapat komisi 125 juta, atau gajimu adalah rata-rata 60 juta per bulan. Enak apa enak banget. Dan ini kamu lakukan selama 5 tahun aja, uangmu udah banyak banget. Bahkan sebenarnya secara kamu berpotensi udah financial freedom tuh. Berapa ratus juta tuh yang bisa kamu investasikan. Gaji sebulan kita hitung sama-sama. Gaji sebulan 60 juta. Setahun 720 juta. 5 tahun 3,5 miliar. 3,5 miliaran kamu bisa berinvestasi. Makanya asik banget. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video dan subscribe YouTube channel ini. Thank you.